Dr. Ratnaningsih SHMH, salah seorang sosok wanita yang tentunya luar biasa sekali. Selain sebagai dosen, juga seorang ini ya Ibu ya, pasti aktif sekali di banyak bidang tentunya Ibu Ratna. Apa kabar Ibu Ratna? Alhamdulillah sehat, Mbak Ajeng, Mas Dimas. Alhamdulillah. Luar biasa Baik, sekali sehat. kelihatannya ya. Ya. Iya, semakin lama kelihatan semakin luar biasa ya. makin muda. Semakin cantik, semakin muda, energik sekali. Kalau semakin muda sih enggak ya, karena tiap tahun pasti kita Kelihatannya. Nampaknya gitu Ibu ya. Cuman bagaimana mempertahankan walaupun tua ini tetap kelihatan menarik itu ya. Nah. Tapi aku tahu rahasia di balik awet mudanya. Karena perawatan di Elmois Clinic. Wah, ini sponsor ya. Iya, sponsor. Ya, Dan benar, juga benar. Bu Ratna ini juga rajin banget line dance. Nah, Iya. ini kayaknya kunci kebahagiaan gitu ya. Bukan hanya line dance saja Iya. ya, tapi melainkan Bu Ratna ini juga aktif di ikut nyanyi-nyanyi juga. Tembang Wah, kenangan. pokoknya Miss, banyak sekali banget. kegiatannya. Iya. Betul. Iya, jadi tugas utama saya memang sebagai akademisi, karena saya sebetulnya saya dosen Erdikti wilayah 7 yang dipekerjakan untuk Universitas Lumajang. Oke. Jadi status saya adalah dosen negeri, tetapi diperbantukan untuk Universitas Lumajang, artinya ya untuk PTS. Oh, seperti itu. Itu adalah tugas utama saya. Cuman memang seperti diketahui Mas Dimas, Mbak Ajeng, saya banyak mempunyai kegiatan. Ini ya untuk mengisi waktu dan saya ingin sisa usia saya berkah dan Kalau manfaat. ngomong sisa usia seperti itu ya. Kenapa? Kalau udah ngomong sisa usia gitu seperti gimana gitu ya. Tapi itu bisa menginspirasi kita juga nih Tentunya Mas ya. seperti itu ya. Bukan hanya itu saja, melainkan prestasi-prestasi beliau ini Betul. sudah Iya, banyak sekali loh ya. Sudah banyak sekali dan juga sudah sering kita ketahui bersama Iya. bahwasanya sumbangsi beliau terhadap Lumajang ini sangat banyak sekali. Di antaranya kemarin juga pernah mendaftarkan keroncong sebagai salah satu hak cipta yang ada di Kabupaten Lumajang Iya, juga iya. seperti itu ya Bu ya. Betul, Terus kemudian memperjuangkan kaum-kaum Betul difabilitas sekali. ya. Membantu tentunya teman-teman ini Bu ya. Iya, alhamdulillah. Keluarga gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya. Iya. Meskipun sibuk di luar, tapi beliau ini sangat sayang sama anak-anaknya. loh. Betul, putranya Saya dua ya Bu ya. Putranya 2. Iya. Terakhir ya yang saya lihat di status WhatsApp-nya dulu itu Iya. makan apa namanya itu loh. Apa sih? Apa itu? Apa ya? Makan yang sekarang itu loh. Yang kerupuk di itu. iya. Apa itu namanya Apa itu? seblak bukan? Nah, seblak, makan seblak sama Oke. anaknya. Karena seblaknya itu banyak. Wah. Ini di apa ya? Di sela-sela kesibukannya beliau ini selalu menyempatkan untuk bisa memperhatikan satu persatu dari putra-putrinya. Betul, kadang juga jalan-jalan bareng gitu ya. Aduh, Seperti itu pokoknya ya. sosok ibu juga seorang wanita karir tapi juga ramah terhadap teman-teman kita yang saling membutuhkan gitu ya. Insya Allah begitu. Baik. Kalau untuk anak-anak ini memang prioritas bagi saya ya, karena bagaimanapun anak adalah aset bagi kita. Iya. Apapun itu kesibukan kita, khususnya saya sebagai wanita, saya tidak boleh meninggalkan kodrat saya sebagai seorang ibu. Dan itu memang hal utama bagi saya. Meskipun mungkin anak-anak saya termasuk anak-anak yang mandiri, artinya seperti itu. Tetapi ya tetap saja sebagai seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya gitu. Betul. Sebagai seorang ibu Iya. kepada bapak beliau juga itu sangat luar biasa. Inci. Saya tahu banyak dari statusnya. Masih sering nengokin begitu Iya, sering menyempatkan nengokin. waktu begitu Ibu ya. Bapak usia berapa Ibu? Bapak sekarang sudah 83 menjelang 84 insya Allah. Sebetulnya ini bapak saya sudah sangat sepuh, sudah Iya. dalam kondisi sakit. Dan mungkin setelah dari sini insya Allah besok atau lusa saya pasti nyematkan ke Malang ya, menengok Iya. beliau karena memang sudah sakit beliaunya gitu. Karena juga aku lihat beliau Bu Ratna juga ini ketika datang ke sana juga kumpul sama keluarga Sama dan kakak-kakaknya, sama kakak-kakaknya begitu juga ya. Dan kemarin juga turut berduka cita ya Bu ya. Iya. Ada yang meninggal juga kemarin ya Bu ya. Jadi kemarin itu memang COVID luar biasa Iya, ya. betul. Kita mau nggak percaya gimana, kenyataannya memang banyak sekali sahabat ataupun saudara-saudara saya merasa banyak kehilangan ya. Ada teman S3, ada saudara juga yang memang itu
ya karena COVID meninggal gitu ya. Jadi mau nggak mau ya wis kita harus yakin dan percaya bahwa COVID itu ada dan vaksin itu sangat penting. Iya. Nyatanya non sewu, saya banyak berkumpul dan dengan teman-teman yang itu ternyata kena ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, ini bukan saya promosi, tapi karena saya sudah vaksin sampai 2 kali, insya Allah sampai dengan hari ini masih diberkahi kesehatan. Padahal tahu sendiri Alhamdulillah. ya, kegiatan saya kadang-kadang Padat sekali. Padat banget ya. berkumpul dengan banyak orang. Betul. Terkadang bukan kita tidak mau untuk bermasker ya, tapi kadang-kadang tidak memungkinkan untuk itu. Misalnya dengan line dance itu kita berkumpul dengan banyak orang. Nah kalau kita pakai masker, pasti kita Engap, Iya, betul. karena ini Iya. termasuk olahraga toh. Olahraga. Pasti, jadi mau nggak mau harus saya buka, bukan berarti sakit kok pocong temen mau ya. Cuman Iya. memang terkadang saya berkegiatan yang itu tidak bisa saya menggunakan masker. Saya juga senang nyanyi. Makanya ketika ada program vaksin, saya waduh ini alhamdulillah kok sebagai pendidik ini kayaknya diprioritaskan. Iya. Saya berharap betul karena apa? Saya banyak bersosialisasi dengan banyak orang. Oke, Jadi kayak semacam bentuk ikhtiar eh, kita gitu lah Ibu ya. Iya. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat luas ya yang belum Yap. vaksin, silakan vaksin. Ini kita juga membantu program pemerintah Betul. untuk memasyarakatkan vaksin. Betul sekali. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak dropping vaksin juga bahkan ke Iya. daerah-daerah Iya. begitu ya. Oke. Iya. Mudah-mudahan Indonesia semakin aman. Amin. Utamanya Amin. Lumajang. Saya juga kasihan teman-teman kita, utamanya yang seni ya. Betul. Seni itu, aduh kasihan. Ini Banyak alhamdulillah udah mulai rame nih, Bu. Saya banyak berkecimpung juga di dunia seni. Saya tahu bagaimana dunia player, dunia apapun itu semua mengeluh ya. Iya. Ya tidak itu saja, semua usaha kayaknya ya. Semua usaha. Semua saya terdampak kayaknya. terdampak, iya betul, saya itu. Oke, Baik. Dr. Ratna. Oke. Ini salah satu S3 dokter Ibu ya. Ya. Ini baru juga ya Bu ya? Udah S3 ini? saya ya sebetulnya saya itu kuliahnya udah lama. Cuman dulu itu saya harus menunggu akreditasinya. UNED, sehingga saya harus nunggu 2 tahun selesai program dokter saya di Januari 2021. Pas Januari banget itu. udah mulai COVID ini. Iya, akhirnya ya pakai protokoler kesehatan virtual ya. virtual. Iya. Tapi tidak mengurangi rasa syukurnya ya Bu ya, karena banyak juga teman-teman dan juga rekanan dari Dr. Ratna ini banyak support dan juga banyak ucapan. Iya, ya alhamdulillah. Ah. Jadi waktu itu kalau misalnya itu memang kalau sudah S3 itu kalau misalnya lulus itu kayak orang mantu ya, istilahnya itu memang rame banget. Kayak dua gawe gitu aja nih Bu ya. Karena apa? Ini adalah tahapan sekolah yang paling akhir. Paling akhir ya. Sudah tidak ada sekolah lagi selain S3 kan ini. Oke. Saya perempuan, saya seorang ibu. Bukan berarti saya sombong, tapi saya bangga saya bisa menyelesaikan itu semua. Luar Karena biasa Alhamdulillah. harus banyak berbagi konsentrasi. Iya. Dan nanti berbagi sama saya Bu ya, karena saya S1 nggak lulus sampai sekarang Bu. Iya, bingung saya ini, kenapa nggak lulus? Kita harus keluar dari zona nyaman, Mas. Kalau kita merasa, waduh ini nggak akan selesai, waduh aku masih sibuk ini, itu kita selalu berlindung di balik alasan-alasan itu sulit untuk Nggak kita selesai-selesai, Bu, ya. Jadi kita harus betul-betul bisa memanage waktu mana yang itu penting banget ya kita prioritaskan. Boleh kamu nanti bimbingan sama Bu Ratna? Enggak benar. Aku kemarin tuh sempat gini, waktu yang tahun lalu, aku sempat ngomong sih sama istriku, aku mau nerusin kuliah ya, gitu. Nah, terus kemudian aku mau daftar di salah satu universitas lah yang ada di sini. Nah, terus kemudian aku kan inget Bu Ratna tuh, apa aku ngambil hukum gini. Terus katanya istriku, kamu ngapain ngambil hukum? Emang ada kaitannya sama hubunganmu sama usahamu gitu. Terus habis itu aku disuruh daftar ke yang ini, ke yang satunya ini. Aku disuruh ngambil manajemen. Nah, kamu manajemen aja, soalnya manajemen kan di situ nanti usahamu kan juga Bener, berimbas seperti ada itu. kaitannya lah ya. Nah, ketika saya daftar ternyata pendaftarnya sudah ditutup. Jadi kamu jadi mahasiswa yang tahun berikutnya aja, angkatan berikutnya Ibu ya. Iya. Karena kalau sudah mahasiswa itu tidak ada batasan usia. Betul. Saya contohkan mahasiswa saya dulu, saya ngajar itu mulai usia sekitar 28 tahun. Waktu itu saya masih muda banget.
Dan mahasiswa saya rata-rata adalah yang sudah bekerja. Iya. Jadi Iya. istilahnya ini dosen itu waduh, kalah muda ya, kalah muda dengan mahasiswa saya gitu. Jadi istilahnya memang kalau sudah S1 sudah tidak ada batasan usia, sampai berapapun boleh untuk kuliah kan gitu. Oke. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Makanya Bu Ratna ini sangat semangat banget untuk di dunia pendidikan, sumbangsinya sangat luar biasa juga ya. Bahkan deket banget gitu sama mahasiswa-mahasiswanya. Kayaknya kamu nanti kalau ini ada ini ya, Bu Ratna pasti perhatian banget sama semua mahasiswanya. Luar biasa. Ya, saya prinsip saya mahasiswa saya itu sama dengan anak-anak saya. Walaupun saya tidak bisa memberikan finansial, ketika saya tidak bisa membantu mereka, paling tidak saya tidak memberikan beban yang berlebih untuk mereka. Itu prinsip saya. Meskipun umurnya lebih tua dari Bu Ratna. Iya. Dianggap sekarang, anak. kalau sekarang sih saya karena sudah usia ya, jadi mahasiswa itu banyak yang juga sudah, alhamdulillah. Sekarang saya di Universitas Lumajang, mahasiswa yang mandiri, artinya yang lulus SMA masuk kuliah di situ banyak. Kalau dulu itu hampir nggak ada. Nggak ada ya? Ya, mahasiswa kerja semua. Tapi sekarang adik-adik yang masih muda itu banyak yang kuliah di Unilu, sehingga ya itu seperti anak saya sudah gitu. Saya anggap mereka ya seperti anak saya. Bahkan kalau saya sempat, namanya kita manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Ketika kita jengkel gitu karena tugas nggak dikerjakan, habis marah itu saya nyesel banget gitu. Iya bener. Nyesel Jadi kayak marah ke banget, anaknya nyesel. sendiri, Bu, ya? Iya, nyesel banget gitu. Jadi lu ngapain aku kok kayak gini, saya gitu. Akhirnya ya wis lah, tak giring pelan-pelan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya mahasiswa saya cukup dekat, cukup patuh kepada saya. Artinya itu tidak harus pendekatan itu dengan kekerasan. Ketika Iya. kita bisa menyentuh hati mereka, kita bisa menganggap mereka adalah bagian dari hidup kita, insya Allah mereka juga welcome gitu, mudah untuk diarahkan. Sosok keibuan dari Dr. Ratna ini juga mengantarkan beliau ini dekat dengan kaum yang berkebutuhan khusus. Iya, betul. Betul seperti itu ya. Saya itu dulu waktu saya masih kuliah S3 itu sebetulnya sudah saya banyak diminta untuk bergabung di perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Lumajang. Tapi karena saya tidak mungkin membagi waktu konsentrasi saya, karena kalau S3 konsentrasinya luar biasa. Luar biasa, Ibu. Sangat luar biasa, apalagi kalau kita sudah menghasilkan mahakarya ya. Saya anggap mahakarya ini karena luar biasa sulitnya. Disertasi itu luar biasa sulitnya. Nah itu saya nggak mungkin membagi-bagi konsentrasi saya. Oke lah, saya mungkin nggak bisa terjun langsung, cuman saya pantau sesaat gitu aja. Tapi setelah S3, entahlah saya ada suatu komitmen, yaitu tadi ya, pengen apa yang saya lakukan menjadi lebih bermanfaat untuk kedepannya, sehingga ya saya membuka ruang untuk saudara-saudara disabilitas untuk bisa saya dampingi gitu. Apa yang mendorong keinginan Bu Ratna lebih dekat dengan mereka? Semula saya hanya ingin memupuk rasa bersyukur saya. Saya betul-betul ketika bersama mereka itu, mereka nggak ada yang ngeluh loh. Tanpa kaki, tanpa tangan, mereka itu nggak ada yang sedikit-sedikit mengeluh. Beda sama kita kayaknya. Kita sedikit kok nggak ada syukurnya gitu ya. Tapi ketika kita kumpul dengan mereka, ya Allah, ini memupuk rasa syukur. Pertama awalnya seperti itu. Saya mengenal Mas Hadi yang cerebral palsy, itu nggak pernah yang mengeluh yang bagaimana. Dia juga ceria-ceria aja. Mbak Kartini yang nggak punya kaki ya, itu menjalani kehidupan enjoy aja, enjoy ya. Bahkan kadang-kadang itu non sewu, kekurangan dia jadi guyonan kadang-kadang. Mereka santai gitu loh. Nah kenapa kok kita sibuk sekali dengan kekurangan kita, kayaknya kayak yang apa gitu, padahal nggak ada apa-apanya kalau kita dibanding mereka. Kita harus ininya. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama dari rasa kedekatan itu saya berusaha apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk mereka gitu. Jadi akhirnya ya mungkin di perjalanan story saya ya, ini saya banyak mendampingi mereka. Sebetulnya saya tidak ada tendensi apapun, tidak juga ingin yang bagaimana, enggak, sederhana saja kehidupan saya. Ingin ya apa sih bisa bermanfaat, itu aja.
dari apapun sisi kehidupan saya. Oke, banyak suka duka apa sih Ibu ya selama mungkin ya bergabung bersama dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Iya, Nah ini apa Bu yang mungkin paling mengenah gitu mungkin buat Bu Ratna? Iya, jadi kemarin itu memang teman-teman itu kan menginginkan adanya suatu raperda disabilitas. Kenapa mereka menginginkan itu? Saya kan sering kumpul-kumpul dengan mereka. Ternyata memang ada banyak hal yang itu wajib itu. Pemerintah menyiapkan karena memang sudah ada undang-undang disabilitas gitu. Jadi pemerintah daerah utamanya itu harus memberikan perlindungan, harus memberikan berbagai fasilitas yang itu ramah disabilitas. Oke, gitu. Dan itu mereka tidak dapatkan selama ini. Memang ada beberapa tempat yang sudah ramah disabilitas ya. Tapi Hanya ada sebagian, ada gitu. sebagian. Hanya sebagian. Nah, ini memang membutuhkan suatu konsekuensi yang lumayan tinggi untuk bisa adanya perda disabilitas nantinya di Kabupaten Lumajang ya, karena memang banyak sekali fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Mereka punya hak-hak yang harus dilindungi, yang juga harus diberikan ketika itu sudah ada perda disabilitas. Luar biasa sekali ya. Kita seperti dikuliahin loh ini. Bener banget. Sampai dengerin gitu ya sambil menyimak Nggak bosen gitu ya. Tapi nggak bosen. Pasti Bu Ratna juga selama ini jadi dosen, mahasiswanya pada seneng gitu ya. Ya alhamdulillah ketika itu kita sudah mulai hibrid ya, artinya itu Gabungan saya Ibu ya? gabungan daring atau luring. Mereka lebih suka saya luring gitu ya. Padahal mereka rumahnya ya jauh-jauh, ya ada di Pasirian, Ranuyoso namanya ini di Lumajang ya. Itu mereka nggak mau peduli mereka mau pulang jam berapa. Kalau misalnya saya kadang 6:30 itu keburu-keburu saya, malah mereka protes, belum selesai Bu, selesainya 7:30 jam 8 gitu. Kadang-kadang kita yang ngoceh ini sudah Udah capek ya. Tapi mereka senang gitu. Senang. Ya. Oke, sumbangsi Bu Ratna Iya. sendiri tentunya sebagai seorang dokter begitu ya di Lumajang begitu. Ini bagaimana Bu terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Lumajang? Saya sangat mensupport sekali. Sebetulnya pemikiran saya tidak hanya pada perguruan tinggi ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan mencerdaskan anak bangsa, apapun lininya itu senantiasa saya support. Seperti kemarin kita ini ada yang membuka paket ya, itu mahasiswa saya juga sih. Bu, ini kita mau ada lomba Hari Aksara Internasional dan alhamdulillah sepertinya nomor 1 Kabupaten Lumajang. Mereka minta Alhamdulillah support sekali ya. iya. Jadi saya ya itu tadi mencoba peduli terhadap apapun yang diminta oleh teman-teman gitu loh. Artinya sepanjang yang mampu saya lakukan. Saya nggak bermodal banyak, buat apa sih kok saya eman bisanya minta subscribe atau apa. Saya lakukan terus. Ya. Termasuk akun kita nanti. Ini akun kita udah di-subscribe apa belum? Oh, belum ya. Nanti ya. Ya. Jadi gitu iyalah. Ya itu tadi, kalau saya tidak bisa memberikan apapun, paling tidak ya saya bisa bermanfaat, itu aja. Bermanfaat dalam hal apapun ya istilahnya. Karena bermanfaat itu efeknya banyak, Bu. Sungguh, mungkin ini karena saya sudah usia ya, jadi mungkin kata-kata saya lebih banyak kepada wejangan. Tapi itu memang saya rasakan. Saya mungkin dari aspek ekonomi ya biasa-biasa aja. Tapi rezeki itu tidak hanya dari situ. Iya, betul. Segala urusan saya, alhamdulillah, semuanya dilancarkan, dimudahkan. Ya mungkin dari apa yang bagi saya nggak ada artinya untuk teman-teman ya mungkin ya. Tapi yes, mungkin ada dari doa-doa mereka yang ini untuk saya, sehingga ya alhamdulillah saya bisa melewati semuanya ini dengan lancar. Utamanya kalau sudah S3 Mas, nun sewu, saya S3 itu biaya mandiri luar biasa banyaknya. Luar biasa Tapi banyaknya biaya. alhamdulillah selalu ada jalan untuk itu. Alhamdulillah. Karena Tuhan itu kalau semisal mentakdirkan Bu Ratna untuk menyelesaikan S3, dari manapun itu pasti akan ada. Iya. Karena kita nggak pernah tahu. Iya, rezekinya dari mana. Dulu awal mau S3, aduh kayaknya mencit sekali gitu ya. Aduh, nggak punya modal. Tapi saya memang seneng kuliah. Dan mungkin ini sekedar inspirasi. Mudah-mudahan nanti Mas Dimas ya, ini pengen kuliah. Sebenarnya kalau pengen Bu ya. Kemarin tuh kan aku udah semester 7. Hampir semester berapa ya? Kok Hampir nggak semester 6 diselesaikan 7 aja ya? Karena
Ya itu tadi mungkin. Eman sebetulnya. Eman betul. 6 tuh semester 6 kalau nggak salah, semester 6. Iya, eman-eman. Sampai lupa. Tapi nggak pernah di DO saya. Tapi kalau sudah 7 tahun, 7 tahun. otomatis di sistem itu sudah DO. Oh, sudah DO ya. Kalau sudah 7 tahun loh ya, kalau S1. Dan mungkin sekedar informasi dan mudah-mudahan yang nonton ini nanti termotivasi. Iya. Saya, kehidupan saya mulai dari kecil, saya adalah orang desa, saya orang pegunungan. Tetapi alhamdulillah S1, S2, S3 saya adalah lulusan yang terbaik. Dan Luar ini biasa, mungkin ya. memberikan suatu motivasi. Jadi dimanapun tempat kita, ketika kita punya keinginan, kita ada niatan untuk bisa, insya Allah bisa gitu. Apapun itu. Yang terpenting kita punya niat, kemampuan dan bener. juga semangat. Itu yang penting ya. Itu memang semangatnya ini. Semangatnya dari Saya diri ini sendiri ya. Nomor satu semangatnya. Semangat. Karena kita juga melihat bersama ya bahwasanya Bu Ratna ini kayak gak ada capeknya gitu loh. Betul, dari pagi sampai seharian. Iya, Lihat apalagi- story-nya Bu Ratna, waduh padat banget. Habis pagi ya. Iya. Habis acara ini. Iya. Tapi nggak selip ya, ada nyanyinya. Bener. Pasti di mana-mana. Sulit ini ya. Ini. Saya itu ayah saya dulu di perkebunan. Di perkebunan itu selalu ada band perkebunan makanya. Iya. Ayah saya pernah di Kertowono, pernah di Gunung Gambir. Itu selalu ada band dan saya mulai dari kelas 4 SD itu sudah memang seneng nyanyi. Dan itu keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Nggak bisa lihat Mac diem gitu ya Bu ya. Pasti. Isinya Ya. nyanyi terus ya Bu Iya. Ratna ini ya. Ya Bahkan- itu mungkin Mbak Dian saja itu kadang-kadang ya Allah Bu Ratna ini memang Mbak Nuris dulu almarhum Mbak Iya. Nuris itu. Almarhum. Karena mengira saya ini karena ibu ini senangnya di dunia entertain kayaknya ya. Ya untuk mengisi kegiatan aja. Oke, baik. Bu, tentunya Ibu, Bu Ratna ini banyak sekali kegiatan-kegiatan begitu. Ini bagi waktunya gimana sih Bu? Antara keluarga, terus itu aktivitasnya nggak cuma nyanyi, ada line dance, ada apa senam pagi itu Bu ya, di alun-alun. Apa aja. Saya itu kalau dibilang sosialita yang enggak ya. Enggak. Saya memang senang berkegiatan. Bersosial ya. Bersosialisasi. Tapi nggak lita. Karena kalau kita saya merasa senang kalau saya punya banyak teman itu aja Iya. sebetulnya. Sampai kemarin terakhir waktu habis sidang doktornya itu, teman-teman Litingkung itu sampai beliin itu loh, bunga papan loh. Bener nggak sih? Iya. Sampai beliin bunga papan. Luar biasa sekali. Iya, jadi teman-teman saya itu urunan ya untuk ini. Loh, iya. Nah, kalau kita misalnya nggak baik sama orang kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Pada saat itu memang ujian doktor saya datang ya ke UNED itu 20 papan itu ya tiba-tiba datang gitu aja ke Pak Bupati. Memang saya minta izin, saya mau ujian doktor. Beliau juga mengirimkan dengan buah bub juga gitu. Dan teman-teman yang lain itu tanpa saya komando wis ngerti dewe lah istilahnya ya. Mengirimkan semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang Bu Ratna ini orangnya sangat supel banget. Betul. Dan juga ketika saya undang pun, kapanpun itu beliau pasti bisa, pasti datang. Saya sampai sungkan kadang ya. Makanya sampai bingung gimana gitu bagi waktunya, kok nggak ada yang sampai kelewat gitu loh ya. Apa punya manajer sendiri? Atau punya asisten pribadi? Seperti artis aja. Saya enggak. Ya saya sebetulnya semuanya itu kayak kalau dilihat kan kayak Bu Ratna ini kok mesti ono kegiatannya gitu ya. Padahal itu ya kalau misalnya yang penting ya otomatis saya prioritaskan. Tapi kalau yang enggak itu sebetulnya ya hanya ngisi waktu ya, tiba-tiba aja ada teman bilang, "Ayo kita latihan ini gitu." Ketika saya ada waktu ya saya samperin gitu. Seperti Mas Dimas ini, tapi ini sudah 2 minggu yang lalu. 2 minggu karena memang Bu Ratna ini kan sibuk ya, sibuk ngajar juga. Saya ada jadwal UTS yang itu tidak bisa saya tinggalkan. Kemudian ada jadwal juga workshop keluar kota, yang itu semua berkaitan dengan tugas saya sebagai akademisi. Ya sudahlah, nanti saya hubungi kalau sudah saya lompat. Malah Bu Ratna ini yang hubungi saya. Iya. Assalamualaikum Mas, jadi kapan gitu. Saya aja sampai lupa gitu. Iya, karena saya kalau sudah
udah janji itu Keinget enak. ya. Iya, luar Saya biasa khawatir sekali. nanti saya dikira enggak mau, Betul. padahal saya betul-betul sibuk gitu ya. Iya. Jadi ya wis langsung saya hubungi, Mas, sido pondak. Jadi Bu, ya sebetulnya kita banyak ya yang mau datang ke sini tuh banyak sampai kita itu kebingungan. Kita juga menyesuaikan jadwal di tengah-tengah kesibukan saya dan juga Mbak Ajeng. Ya alhamdulillah. Sekarang kan acara-acara sudah mulai dibuka ya Bu ya. Sudah diperbolehkan. Jadi alhamdulillah rekan-rekan juga yang berkecimpung di dunia seni maupun di dunia apa namanya wedding organizer dan pernikahan itu kan sekarang sudah bisa Sudah kembali mulai mulai bernafas. comeback. Ya. Meskipun kadang agak itu Bu, agak apa namanya takut ya, dredeg itu pasti ada. Iya, takut ada masalah ya kan. Takut ada masalahnya langsung lihat saya, takut ada masalah gitu ya. Kelihatan banget Bu, kamu banyak masalah kali ya. Waktu itu aku juga termasuk pengunjungnya. Karena juga itu tadi kaitannya dari awal tadi sudah bilang ini karena perawatan di Elmois. Ya sudahlah semuanya sudah dilewati, ya sudahlah semuanya itu ujian ya. Iya. Walaupun masih kita Tapi kemarin gitu waktu aku di Bondowoso juga gitu Bu. Ya trauma itu masih ada ya. Trauma itu masih ada karena kemarin itu sangat luar biasa sekali. Iya. Guncangannya itu. Iya. Jadi kemarin aku pertama kali event di salah satu hotel di Bondowoso. Tiba-tiba ada propam masuk. Itu aku langsung Dredeg. bukan dredeg tok sampai katiku disumaput Iya. saking medine. Iya. Karena traumanya itu Iya. yang luar biasa. Ternyata? Beneran. Iya. Ternyata ya nggak apa-apa. Asalkan Ya, kita itu sesuai dibuat, dengan protokol kesehatan. pengalaman aja, asalkan sesuai dengan prokes. Kalau sekarang kayaknya sudah ini ya, sudah Mulai agak- longgar. Ya, Iya, sudah agak longgar. ya yang terpenting nanti kita juga berpesan untuk rekan-rekan yang di luar sana mungkin yang jangan terlalu bergembira dulu, tapi harus tetap ya, Ya, jaga menjaga prokes, protokolnya itu ya. tetap karena bagaimanapun juga COVID Masih itu belum ada, berakhir. Ada, betul. Dan masih belum berakhir. belum berakhir. Ya, kalau misalnya sudah 100% masyarakat Indonesia ya punya ada kesadaran untuk vaksin, semuanya sudah oke ready, vaksin yang sudah didatangkan ini sudah bisa berikan kepada seluruh masyarakat ya mungkin kita memasuki dunia baru lagi yang lebih baik ya. Tapi selama ini masih belum bisa dicapai ya kita tetap berhati-hati. Tetap protokol Oke. kesehatan tetap dijaga. Iya, Bu Ratna ini aku mau menanyakan masalah ini mahasiswa sudah tatap muka? Sudah. Oh sudah ya, berarti Sudah. Lumajang sudah semua ya? Sudah. Ya. Berarti tinggal di luar kota aja yang belum ya Bu ya? Ya, yang di luar kota itu kenapa belum? Karena seperti anak saya UNED itu belum. Le, kenapa kamu kok nggak kuliahnya kok nggak seperti di Bunda? Sudah boleh hibrid loh, Le. Sudah bisa luring sama daring. Pertimbangannya karena kalau yang di luar kota ini mahasiswanya kan tidak hanya dari daerah sekitar. Oh, betul. Jadi Ya. ada pendatang begitu Ibu ya. Dari seluruh pulau di Indonesia istilahnya ya, gitu. Jadi ya mungkin mereka lebih berhati-hati dan memang kalau untuk luring ini kalau misalnya di perguruan tinggi yang cukup punya nama gitu harus ada ini pernyataan orang tua, pernyataan mahasiswa, kesiapan, seperti itu. kesediaan untuk ini untuk tatap muka. Begitupun saya sekarang juga komite Mas Dimas ya, komite di SMA 2 Lumajang. Itu juga untuk bisa mengadakan tatap muka itu harus ada kesediaan orang tua. Orang tua ya, seperti itu. Ada juga yang nggak boleh Mas Ian, tapi ada juga yang sudah boleh Setuju, untuk tatap begitu ya. muka. Ya. Tapi kalau sebagai seorang dosen, Anda memperbolehkan apa tidak memperbolehkan? Kalau saya sepanjang itu berkaitan dengan tetap menjaga protokoler kesehatan, kalau saya lebih suka memang ketemu dengan mahasiswa saya. Kalau Kangen saya, gitu ya? Iya, saya sempat pernah menulis juga ya istilahnya curhatan ya, walaupun itu bentuknya buku gitu ya. Ternyata dulu itu kayak capek gitu ya jadi dosen bosan gitu ya. Tapi ketika Allah itu sudah menurunkan COVID dan kita tidak boleh bertemu dengan mahasiswa, sungguh lama-lama kita merasa ada dunia kita yang hilang. Saya tidak bisa lagi menampilkan diri di depan mahasiswa saya, bertemu mereka. Kalaupun ada berbagai fasilitas ya, kita bisa Zoom, kita bisa Google Classroom, apapun itu metodenya.
tapi tidak mengurangi kualitas kalau kita tidak sama kualitasnya kalau kita bisa bertatap muka langsung. Gitu. Contohnya aja seperti keponakan saya ya, sepupu saya itu dia masih SD sih. Nah, itu kan lewat online gitu ya, sekolahnya online. Yang ngerjainnya orang tuanya. Bener. Karena kan nggak ketahuan juga ya. Itu gimana itu? Kalau semisal seperti itu, apa enggak ini sebagai saya sebagai orang awam ya, orang awam ya yang tidak tahu hal seperti itu. Itu ketika nanti murid itu mau masuk, terus tiba-tiba dia naik kelas. Sedangkan apa yang dipelajari itu masih belum tuntas. Nah, itu gimana? Apa menjadi beban atau seperti apa itu? Sangat menjadi beban, utamanya bagi guru-guru ya. Saya banyak berkecimpung di guru ya. Sekali lagi, saya adalah komite juga, sehingga saya menangkap keluhan-keluhan mereka. Jadi kadang-kadang mereka ngajar itu ada memang yang kalau yang saklek gitu harus dihidupin kamera, gitu ya. Tapi kalau yang nggak saklek otomatis kadang itu mereka ya ditinggal pergi, ditinggal tidur. Banyak. Akhirnya memang kualitasnya jauh setelah pandemi itu jauh. Bahkan maaf saya juga terjun ke desa ketika ada program KKN Universitas Unja. Ini banyak sekali anak-anak yang sudah memilih menikah aja. Nah, itu banyak sekali. Itu sangat disayangkan loh sebetulnya ya. Karena apa? Akhirnya mau tidak mau kita itu nggak mendukung untuk pernikahan anak, tapi dengan adanya ini banyak sekali yang seperti itu. Seperti orang tua juga tidak mampu untuk mengajari anaknya ya non sewu ya, karena tingkat SDM masing-masing itu berbeda ya. Jadi istilahnya seperti itu, sehingga ketika anak dihadapkan pada pilihan, aduh wis percuma sekolah, yo aku nggak ngerti. Nah itu yang terjadi sama anak dari baby sister saya. Kemarin tuh baby sister saya kan cuti ya, cuti beberapa minggu. Itu bilang katanya mau mantu. Ternyata anaknya masih belum lulus sekolah. Mantu itu kita jelaskan ya, mantu itu menikah. Mau menikahkan anaknya gitu ya, mau menikahkan anaknya. Nah saya itu anak isi umur berapa gitu kan. Padahal ibunya masih muda, masih menjadi baby sister kan otomatis masih muda masih muda. Terus habis itu kok tiba-tiba anaknya mau menikah gitu. Terus kemarin datang, waktu itu pulang ke sini dulu sebelum pulang ke rumah saya yang satunya, pulang ke rumah sini dulu. Terus habis itu bilang, "Loh Bu, udah selesai nikahnya." "Udah Mas." Lah, kok cepet saya gitu. Nggak ada resepsi, nggak ada apa. Ndono akad nikah Mas. Lah, terus ya apa nikah? Ternyata nikah siri. Loh, kenapa kok nikah siri? Karena memang umurnya tidak cukup, baru 15 tahun. Luar biasa ya. Itu karena efeknya dia nggak sekolah. Jadi memang banyak begitu ya. Padahal sekarang undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan itu kan sudah direvisi. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 itu ada revisi untuk usia pernikahan ini tidak boleh kurang dari 19 tahun. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak kita memberikan suatu batasan yang namanya anak itu ya sampai 18 tahun. Otomatis kalau misalnya melakukan pernikahan di bawah 18 tahun seperti kasusnya Mas Dimas ini bukan kasus saya. Kasus orang baby sisternya. Baby sister ya. Baby sister itu masuk pernikahan anak dan itu amat sangat disayangkan. Aku sampai gini. Mungkin Pupung di sini juga ya, karena ini nanti disiarkan mungkin juga luas. Ada berbagai resiko yang ini menghadang kalau perempuan ini melakukan suatu pernikahan anak ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada resiko karena kalau laki-laki ya dia harus siap menghidupi secara ekonomi, seperti itu. Ya kan? Nah biasanya anak-anak yang memang belum cukup umur ini secara psikologis mereka tidak siap untuk menanggung beban kehidupan rumah tangga. Mungkin kelihatannya kalau di sinetron asik-asik tapi ketika kita berumah tangga kan pasti ada ini banyak rumah masalah tangga. Kan seperti itu. Tapi mereka pada awalnya ya ego aja, pokoknya menikah saja. Tapi pada ingat saya pernah melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan itu rata-rata korbannya adalah perempuan-perempuan
yang dinikahi secara siri, salah satunya itu. Oke. Ya. Itu Nah, dia. sekarang gini, kalau semisal dia nikah siri, umurnya kalau nggak salah masih 15 tahun ya. 15 tahun nikah siri, baru boleh menikah sah itu di umur 19. 19 tahun. Selama 4 tahun tahun. bertahan seperti itu, apa yo peta kan itu ya? Iya. Nggak ada ikatan, maksudnya nggak ada ikatan hukum, Iya, nggak ada iya. ikatan resmi. Resikonya sangat Itu resikonya sangat besar sebetulnya. Ya. Terus ketika menikah di usia yang belum waktunya, organ reproduksi itu Iya, masih belum siap. belum matang, sehingga ini juga berbahaya untuk kesehatan baik ibu, bayinya kalau misalnya dia ternyata hamil. Nah ini ya, kemudian kalau lahir pun ini biasanya anak-anak dari yang belum usia matang ini stunting, artinya tidak bisa berkembang. Berkembang. Ya. Oke. Ini jadi kita ngundang Dr. Ratna ini satu paket ya. Banyak sharing, banyak banyak sharing, belajar terus banyak juga. belajar juga. Makanya ketika Mbak Ajeng bilang, aduh maaf Bung repotin, enggak, saya memang suka sharing gitu ya. Seneng direpotin ya. Bener, apalagi kaitannya dengan berbagi gitu Ibu ya. Ya apa yang saya ketahui mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu Amin, ya. Oke. amin. Jadi Jadi mem- mungkin melalui seperti ini kalau saya bertemu dengan banyak orang ini ada keterbatasan juga Iya. ya, tapi kalau melalui seperti ini ya mudah-mudahan bisa dilihat banyak orang kan gitu ya, Iya. bisa bermanfaat juga, nambah sahabatnya juga gitu ya. Dan juga nambah pengalaman juga, akhirnya nanti aku mikir-mikir loh. Biasanya malam gitu ya, waktu sholat gitu, habis sholat mikir, Mang Bu Ratna kono tetep kuliah rek ya. Biasanya gitu. Jadi semangat, jadi motivasi yuk, bisa yuk. Pokoknya nanti kalau kuliah langsung hubungi Bu Ratna ya. Oke. Iya. Oke, banyak banget tadi kita udah ngobrol luar biasa sekali Ibu. Sekali lagi ini mungkin bisa bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat Lumajang Ya, tentunya. mudah-mudahan seperti itu. Mungkin di akhir ada pesan-pesan mungkin Bu, ada closing statement untuk seluruh viewers kita. Ya, pesan terakhirnya ya. Jangan terakhir. Saya tadi bilangnya pesan-pesan loh ya tadi ya. Closing statement loh. Jangan terakhir. Jadikan hidup kita itu bermanfaat. Itu Iya. aja. Jadikan hidup kita bermanfaat apapun, sekecil apapun. Jadikan langkah-langkah diri kita tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dan mungkin dari situ, itu tadi closing statement saya, mungkin ada banyak kemudahan, kelancaran yang itu nanti akan senantiasa mengiringi di kehidupan kita itu. Dan tentunya dari apa yang sudah Bu Ratna katakan tadi ya, kita harus bermanfaat karena kita nggak pernah tahu Ya. sampai kapan kita. Sampai kapan ya. Baik. Manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Banyak sekali dosa-dosa yang mungkin juga kita perbuat. Iya. Nah, mungkin dari sisi-sisi yang lain yang masih bisa menolong kita. Nanti kita nggak tahu wallahu alam ya. Oke. Tapi sebagai manusia kita wajib berusaha untuk itu. Oke, luar biasa sekali Bu Ratna. Semoga nanti ke depan Bu Ratna dengan berbagai program yang ingin dicanangkan untuk rekan-rekan disabilitas itu bisa terlaksana dengan sempurna ya Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Kita ini saya tambahkan bahasa. Padahal Iya. sudah closing statement ya. Gak apa-apa ditambahkan aja. Jadi kemarin saya juga sempat diminta oleh teman-teman dari National Paralympic Komite Indonesia Kabupaten Lumajang, namanya NPCI. Jadi NPCI ini adalah berkaitan dengan saudara-saudara disabilitas yang punya talent di bidang olahraga. Iya. Nah ini melalui wadah yang namanya NPCI. Nah selama ini NPCI ini ya nun sewu ini kalau misalnya mengirimkan atlet gitu ya sangat kesulitan karena apa, mereka nggak punya anggaran. Oke. Otomatis ketika saya mendampingi ya wis lah ayo ini ya artinya itu kita sharing-sharing lah untuk teman-teman ini yang penting bisa berangkat. Dan alhamdulillah kemarin ini mungkin kabar gembira juga untuk Lumajang ya. Ini ada 7 medali yang itu bisa dibawa pulang Luar oleh biasa sekali. 3 orang disabilitas kita. Ini untuk Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Timur. Jadi ada yang dapat medali emas, itu Mas Mudiono dari Kunir. Itu dapat 2 medali emas. Iya. Di cabur lari dan lompat tinggi. Nah itu dia dapat medali emas, juga ada yang dapat perunggu dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah suatu prestasi yang bagi kita luar biasa. Dan kemarin alhamdulillah Bunda Indah
ini juga sempat menemui kita ketika kita juga meminta waktu beliau untuk mengantar atlet disabilitas kita di cabur menembak itu mengikuti Pekan Paralimpik Nasional di Papua. Di Papua ya. Yang terpaksa Bunda Indah itu kemarin melakukan pelepasan istrinya secara virtual karena untuk sang atlet sendiri sudah menjalani proses karantina di Hotel JB Marriott Surabaya. Sehingga dilakukan secara virtual dan ada janji yang ini sangat memberikan angin segar sehingga teman-teman disabilitas kayaknya akan lebih bersemangat lagi. Bunda Indah menjanjikan di tahun anggaran 2022 ini akan ada anggaran untuk NPCI. Nah, mudah-mudahan NPCI Kabupaten Lumajang ini bisa semangat untuk mencari lagi talent-talent berbakat di bidang olahraga. Dan saya yakin Lumajang sangat punya aset yang luar biasa untuk itu ya. Baik, pokoknya luar biasa banget Bu Ratna ini menemani teman-teman kita, para mereka yang berkebutuhan khusus begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ratna sekali lagi atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan Bu Ratna tetap diberikan kesehatan. Yang terpenting sehat ya Bu ya. Diberikan semangat muda terus Ibu ya. Dan kita juga berharap semoga ke depan semakin sukses selalu ya Bu Ratna amin, ya rabbal alamin. Selalu memberikan manfaat untuk sesama tentunya yang di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Baik, tanpa terasa kita sudah harus pamit undur diri. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye. Bye.